Di tengah keheningan malam berbintang, Beijing mendapati dirinya terperangkap dalam cengkeraman dingin mimpi yang menghantui. Ruangan itu gelap, dipenuhi sulur-sulur bayangan yang merayap ke arahnya seperti tanaman rambat. Dia mencoba bergerak tapi menyadari tangannya terikat erat. Sosok berambut perak melayang di atasnya. Bibirnya menelusuri perutnya. Matanya terbuka perlahan, jantungnya berdebar kencang saat tatapan tajam pria itu menembus kegelapan. Mata tajamnya tidak pernah goyah saat dia mencondongkan tubuhnya cukup dekat hingga Beijing bisa merasakan napasnya di kulitnya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang dingin dan licin, seekor ular melilit tubuhnya, sisiknya menekan kulitnya. Pikirannya menjadi kabur, pemandangan berganti antara kenyataan dan mimpi buruk. Dengan kaget, dia terbangun terengah-engah. Matanya menjelajahi sekeliling ruangan, mengamati setiap bayangan, setiap sudut. Tidak ada siapa-siapa di sana. Perlahan jantungnya yang berdebar kencang mulai tenang dan dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Atau begitulah yang dia pikirkan. 3 bulan kemudian saat dia mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya, kata-kata dokter menghancurkan ketenangannya. Anda hamil, kata dokter, sebuah pernyataan yang mengguncangnya sampai ke lubuk hatinya, tapi bukan itu saja. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Dia tidak punya pasangan, tidak ada penjelasan logis untuk hal ini, tapi sebelum dia bisa memprosesnya, dokter menambahkan ada sesuatu yang lain. USG menunjukkan rahim Anda dipenuhi sisik. Sisik, suara Beijing bergetar, pikirannya dipenuhi rasa tidak percaya, mencoba menganggapnya sebagai kesalahan yang konyol. Namun saat dia melihat ke layar USG, di sanalah benda itu, bentuk gelap yang merayap seperti ular di dalam dirinya. Kembali ke rumah saat Beijing duduk sendirian merenungkan hal yang mustahil itu, dia merasakan sensasi aneh seperti sedang diawasi. Dia melihat sekeliling tapi ruangan itu kosong. Menganggapnya hanya paranoia, dia akhirnya tertidur. Beberapa saat kemudian matanya terbuka perlahan. Sosok dari mimpinya muncul di hadapannya, muncul di kamarnya seolah-olah dipanggil. Pria itu persis seperti yang dia ingat, berambut perak, bermata tajam, dan memancarkan aura kekuatan kuno. Pikiran Beijing berkecamuk, apakah kau ayah dari anak ini? Dia menuntut nyaris, tidak bisa menjaga suaranya tetap stabil. Berusaha untuk mengerti, Beijing terus bertanya, tapi kenapa aku? Apa yang telah aku lakukan hingga pantas menerima ini? Wajah pria itu menjadi gelap, suaranya berbisik dingin. 20 tahun yang lalu ibumu sedang mengandungmu. Dia hampir kehilanganmu, dia memulai. Setiap kata penuh dengan amarah dan kepahitan. Dalam keputusasaannya, ayahmu menangkap tunanganku dan mengorbankannya untuk menyelamatkan hidupmu. Aku datang untuk menuntut balas nyawa, dibayar nyawa, katanya, tatapannya tak tergoyahkan. Ketakutan Beijing semakin menjadi dan dia memohon. Tolong maafkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta selama itu tidak menyakitiku. Pria itu menyeringai, matanya berkilat geli. Apapun yang aku minta. Saat Beijing berdiri di hadapan pria berambut perak itu, tatapan tajamnya sedikit melembut. Tidak sulit untuk melepaskanmu, dia memulai. Tapi ada syaratnya. Kau punya 2 pilihan. Pertama, dia memulai. Berjanjilah untuk menjadi muridku dan membantuku melakukan perbuatan baik. Dia berhenti sejenak, ekspresinya mengeras. Kedua, karena tunanganku mati karenamu, kau harus menggantikan posisinya sebagai istriku. Dia mencondongkan tubuh, suaranya dingin, namun memerintah lahirkan anakku dan teruskan warisanku, turun-temurun. Merasa terpojok, Beijing berbisik, aku menerima yang pertama. Jangan menyesal, jawabnya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, menyegel takdirnya dengan sebuah ciuman. Kemudian saat Beijing merenungkan pertemuan surreal itu, dia melihat sebuah manik-manik aneh tergeletak di hadapannya. Suaranya bergema di benaknya, lindungi manik-manik ini adalah bukti ikatan kita. Jadilah adil, jujur, dan waspadalah terhadap keserakahan, dan namaku adalah Liu Longting. Ingat itu. Dahulu kala sebuah kisah menyebar ke seluruh wilayah. Seorang dewa gunung misterius mengawasi sebuah desa yang tersembunyi jauh di pegunungan. Desas-desus berbisik tentang kekuatannya, bahwa berkahnya membawa kekayaan dan perlindungan, tetapi murkanya bisa melepaskan bencana alam pada mereka yang membuatnya tidak senang. Untuk menjaga restunya, mereka memulai sebuah ritual mempersembahkan para gadis muda sebagai tumbal, berharap untuk menghindari malapetaka. Seiring waktu, tradisi ini menjadi beban yang menakutkan, mengikat penduduk desa kepada dewa itu dengan pengabdian sekaligus ketakutan. Beijing mengetahui sejarah kelam ini dan tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Bagaimana nenek masih bisa percaya ini? Ini hanya takhayul, bantahnya pada sang nenek, yang teguh pada keyakinannya. Dewa gunung memperingatkanku dalam mimpi, jika kita berhenti, kemalangan akan menimpa anak dan cucu kita. Sambil menghela napas, Beijing menyesal telah menyebut Liu Longting sebelumnya. Neneknya tiba-tiba menyatakan, karena kau begitu mampu, nenek serahkan tanggung jawab ini padamu. Terkejut, Beijing melihat neneknya mengumumkan kepergiannya, meninggalkan Beijing untuk berurusan dengan dewa gunung sendirian. Saat berjalan melewati desa, dia melihat seorang tetua dengan lembut memegangi cucunya dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Tetua itu melanjutkan, suaranya diwarnai kesedihan. Bertahun-tahun yang lalu, salah satu saudariku dijadikan persembahan untuk dewa gunung. Diseret ke atas gunung, dia menghadapi takdirnya dengan berani,
bahkan saat dia tahu tidak akan ada jalan untuk kembali. Tetua itu memeluk cucunya, erat-erat air matanya jatuh tanpa suara saat dia mendekapnya. Beijing mendengarkan dalam diam. Semuanya akan baik-baik saja, gumamnya. Beijing merasakan kehadiran yang tak asing di sisinya. Liu Longting. Dia mencondongkan tubuh sambil menyeringai. Jangan senang dulu, mereka tidak bisa melihatku. Mereka akan mengira kau gila jika berbicara denganku di sini. Beijing bergulat dengan pertanyaan yang menakutkan. Bagaimana cara aku menangani dewa gunung ini? Semua dewa lahir dari keyakinan. Semakin dalam keyakinan itu semakin kuat mereka. Tapi penduduk desa sudah lama kehilangan kepercayaan padanya, katanya begitu juga denganku. Beijing menatapnya dengan skeptis. Apa kau benar-benar bisa mengalahkannya, tanyanya. Longting menyeringai. Mungkin. Aku sudah berlatih selama lebih dari 700 tahun. Liu Longting mencondongkan tubuh lebih dekat. Dengan kilatan jahil di matanya. Aku punya rencana, bisiknya. Persembahkan dirimu sebagai pengantin dewa gunung, bukan mengorbankan gadis muda itu. Dia menariknya mendekat, lengannya melingkari tubuh Beijing. Tunggu aku datang dan aku akan melindungimu dari dewa gunung, bisiknya. Beijing menatapnya tidak yakin. Sebaiknya kau ingat, setelah semua ini selesai aku akan membalasmu. Dia menyeringai. Hati-hati Beijing, hidupmu sekarang ada di tanganku. Hari pengorbanan untuk dewa gunung pun tiba. Beijing yang mengenakan jubah merah upacara berjalan mendaki gunung, dikelilingi oleh penduduk desa yang melantunkan doa dengan hikmat saat ritual dimulai. Jantung Beijing berdebar kencang karena takut sekaligus bertekad. Dia punya rencana untuk menghindari dewa gunung. Dia membawa pil khusus yang dimaksudkan untuk membuatnya tak berdaya jika dikonsumsi. Saat lilin-lilin ritual berkelip menebarkan bayangan di dinding, Beijing duduk sendirian di kuil yang remang-remang, sambil membisikkan doa. Tapi kesendiriannya terganggu oleh kehadiran yang menakutkan. Dari kegelapan sesosok muncul. Seorang pria jangkung berjubah hitam, matanya bersinar dengan intensitas yang meresahkan. Pria misterius itu melangkah lebih dekat, tatapannya tak tergoyahkan. Kau adalah pengantinku. Aku telah menunggumu sejak lama, katanya sambil mencondongkan tubuh lebih dekat. Dia berbisik dengan nada antara main-main dan mengancam. Jangan buat aku menunggu, pengantinku. Jadilah milikku atau desamu akan menanggung akibatnya. Secercah pembangkangan muncul dalam dirinya. Tunggu, aku butuh lebih banyak waktu, jawab Beijing mengulur waktu sementara pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Dewa gunung memiringkan kepalanya merasa geli. Kenapa kau tidak takut padaku, tanyanya. Beijing meskipun gugup berhasil tersenyum. Ya, mungkin karena kau terlihat sangat tampan. Dia mengangkat alis tertarik dengan keberaniannya. Menarik, gumamnya, katakan padaku di bagian mana kau merasa aku tampan. Karena gugup Beijing tergagap, ya hidung mata mulutmu. Semuanya terlihat bagus. Dewa gunung itu menarik Beijing mendekat, tatapan tajamnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Bukan hanya wajahku yang terlihat bagus, gumamnya sambil menyeringai, tapi aku yakin sisa tubuhku juga begitu. Beijing dengan cepat mengangkat tangannya, berusaha mengulur waktu. Tunggu Tuan Gunung, tahan sebentar. Sebelum kita melanjutkan ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, ucapnya berpura-pura polos. Dia memberinya sebuah pil kecil, sebuah artefak yang diberikan oleh ibunya. Mengklaim pil itu akan meningkatkan kekuatan. Dia berharap dewa itu akan meminumnya tanpa curiga, tetapi dewa itu mengangkat alisnya curiga. Dan bagaimana aku tahu ini bukan racun, tanyanya dengan tatapan tajam yang penuh selidik. Beijing tetap tenang. Sambil dengan tenang memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Racun, bagaimana mungkin aku pengantinmu bahkan berpikir untuk menyakitimu, suamiku yang tampan. Merasa geli dia mencondongkan tubuh lebih dekat. Mari kita adil, gumamnya. Kau juga harus memakan setengahnya. Dia mengambil pil itu dari mulutnya dengan hati-hati, membaginya menjadi 2. Lalu memakan satu bagian untuk dirinya sendiri sebelum dengan lembut memasukkan setengah bagian lainnya kembali ke sela bibirnya, tetapi tepat saat dia meminum setengah pil itu. Beijing merasakan tubuhnya mati, rasa anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Terkejut dan panik dia menyadari rencananya menjadi bumerang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak, pikirnya dengan putus asa. Diam-diam mengutuk Liu Longting, bertanya-tanya kapan dia akan datang untuk menyelamatkannya. Saat pandangannya kabur, gelombang energi memenuhi ruangan. Udara berderak dengan kekuatan saat kehadiran yang tangguh muncul. Liu Longting telah tiba. Dewa gunung itu mencibir, siapa yang berani merusak momen indahku, geramnya. Liu Longting menyeringai, suaranya dingin, kau melakukan hal-hal buruk, namun kau berbicara tentang melakukan kebaikan. Dewa gunung itu sedikit goyah. Kau, gumamnya. Mata Liu Longting menyipit, kekuatannya terpancar saat dia melangkah maju. Lihat lebih dekat, perintahnya, apa kau mengenaliku? Saat mereka berdua berhadapan, dewa gunung itu mengejek Liu Longting, yakin akan keunggulannya sendiri dan kemenangan yang tak terhindarkan, yang diberikan oleh pemujaan selama bertahun-tahun. Liu Longting tetap tenang, suaranya mantap saat dia menjawab, coba saja jika kau berani. Pertarungan pun meletus, energi berderak di antara mereka mengguncang tanah dan bergema di langit. Saat Liu Longting merapalkan mantra yang kuat, dewa gunung itu tersentak, terlihat kaget, kepercayaan dirinya yang tenang retak, menampakkan rasa takut untuk pertama kalinya.
Mengambil kesempatan itu, Liu Longting menyerang serangannya mendarat dengan presisi yang brutal. Dewa gunung itu melolong kesakitan kehadirannya yang dulu perkasa kini berkurang saat dia terhuyung-huyung kalah. Liu Longting berbalik untuk memeriksa keadaan Bajing hanya untuk mendapatinya membeku, wajahnya meringis kesakitan. Dia mengangkat alis menyadari penderitaannya. "Apa kau juga meminum pil itu?" tanyanya. Dia pun sadar dan raut wajahnya melunak menjelaskan, "Anak-anak di dalam dirimu melindungimu tetapi efeknya tidak begitu lembut padamu. Biar aku membantumu," gumamnya, tatapannya tertuju padanya. "Jika tidak kau akan berakhir hancur seperti dewa gunung itu." Pipi Beijing memerah saat dia menyadari niatnya. Pikirannya berkecamuk, sialan ular ini selalu saja mencari cara untuk mengambil keuntungan. Merasakan pikirannya, Liu Longting terkekeh pelan. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, napasnya yang hangat terasa di pipinya. "Sudah lama sekali bukan godanya, apa kau tidak merindukanku?" Meskipun dalam hatinya menolak, pipi Beijing semakin memerah mengkhianatinya dan dalam keheningan yang menegangkan itu, dunia di sekitar mereka seakan lenyap, hanya menyisakan mereka berdua. Saat fajar menyingsing, Beijing terbangun di samping Lu Longting. Kenangan malam sebelumnya melintas di benaknya. Merasa malu, dia diam-diam berharap untuk melupakannya. "Longting." Namun menggodanya bertanya, "Bagaimana perasaanmu? Lebih baik daripada disiksa oleh pil kan?" Merasa kesal, Beijing membentak, "Jangan bahas itu," dan mendorongnya menjauh. Dia memperingatkannya untuk menunjukkan rasa terima kasih, mengisyaratkan bahwa dia bisa berakhir seperti dewa gunung jika tidak berhati-hati. Kemudian saat dia pergi, Beijing merenungkan situasinya, menyadari bahwa melawannya sekarang adalah sia-sia. Dia memutuskan untuk patuh untuk saat ini. Setelah itu, Beijing melangkah keluar desa ramai dalam perayaan, sekarang setelah dewa gunung dikalahkan. Dia meyakinkan penduduk desa untuk tidak lagi bergantung pada pengorbanan, dan mendorong mereka untuk bekerja keras demi mewujudkan keinginan mereka. Kemudian Beijing ditemani oleh neneknya tiba di tempat Suayinggu, seorang peramal misterius. Di dalam, Suayinggu menatap ke dalam bola biru yang bersinar, mempelajari aura Beijing dengan senyum penuh arti. Sang peramal mengungkapkan bahwa keadaan Beijing luar biasa, jauh melampaui takdir manusia biasa. Hidupnya dipaksa ke jalan yang sulit dengan pilihan terbatas untuk melarikan diri. Suayinggu kemudian mengungkapkan bahwa tubuh Beijing menyimpan ikatan keluarga yang kuat yang mengikat takdirnya pada Liu Longting. Ketika Beijing bertanya apakah ada cara untuk memutuskan ikatan ini, Suayinggu memberitahunya bahwa itu tidak akan mudah. Praktik ikatan keluarga abadi ini telah bertahan selama hampir 1000 tahun dan tidak dapat diputuskan hanya dengan kata-kata. Merasa frustrasi, Beijing memohon petunjuk. Dia menasihatinya untuk menemukan pria yang tepat untuk dinikahi demi menekan Liu Longting. Mata Beijing membelalak ketakutan. "Tidak. Jika dia tahu, dia akan membunuh kita semua." Suayinggu menasihati bahwa satu-satunya solusi adalah menyeimbangkan kekuatan Liu Longting dengan kebaikan, kebajikan, dan pengembangan diri. Dia menekankan bahwa jika Beijing mengumpulkan cukup banyak perbuatan baik, dia bisa membalikkan keadaan, mencegah dirinya dikendalikan oleh kekuatan kuno yang sedang bermain. Sebelum menawarkan bantuannya, Suayinggu meminta Beijing untuk membantu masalah seorang klien terlebih dahulu. Tanpa pilihan lain, Beijing dengan enggan setuju. Beijing dan Liu Longting mendengarkan masalah klien melalui telepon. Dia menjelaskan bahwa 60 tahun yang lalu kakeknya mengganggu sepasang ular yang sedang kawin yang membuat mereka marah. Sejak saat itu, keluarganya dilanda kemalangan tampaknya oleh ulah roh-roh pendendam ini. Baru-baru ini, ular itu mengirim mimpi kepada putri kecilnya, memperingatkan bahwa mereka berniat membawa kehancuran bagi keluarga. Klien itu yang putus asa meminta bantuan Beijing untuk mematahkan kutukan itu. Beijing menjelaskan kepada Liu Longting bahwa temannya entah bagaimana mengetahui tentang mereka dan meminta bantuannya. "Maukah kau membantuku?" tanyanya, mencoba membujuknya. Liu Longting menatapnya sejenak sebelum mengejutkannya dengan persetujuan yang tiba-tiba. Beijing terkesiap terkejut oleh responsnya yang tak terduga. Sambil mencondongkan tubuh lebih dekat, Liu Longting berkata dengan seringai, "Aku mungkin agak kejam kemarin. Anggap saja ini sebagai hadiah pernikahan karena kita sudah menikah sekarang." Merasa bingung, Beijing membalas, "Sudah kubilang jangan sebut-sebut malam itu, dan siapa bilang kita sudah menikah?" Saat Beijing dan Liu Longting memasuki kediaman mereka, disambut dengan rasa ingin tahu yang tertahan oleh tuan rumah. Sikap pria itu berubah menjadi hangat saat dia menyapa Beijing, namun dia tampak waspada terhadap Liu Longting. Liu Longting memperkenalkan dirinya sebagai rekannya yang datang untuk membantu, yang membuat tuan rumah menatapnya dengan terkejut. Saat Beijing dan Liu Longting diantar ke lantai atas, mereka menemukan sang putri Xiaoling, seorang gadis muda yang tampak bermasalah dikelilingi oleh aura misterius. Liu Longting merasakan energi gelap yang menyelimutinya dan langsung mengenalinya. Tuan rumah menjelaskan kepada Xiaoling bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membantunya. Dia melirik mereka dengan mata menakutkan dan tanpa peringatan dia menerjang Beijing. Liu Longting dengan cepat melangkah maju, melindungi Beijing dari serangan mendadak itu. Xiaoling menggeram, "Jangan ada yang ikut campur, coba saja dan akan kubunuh kalian." Udara berderak dengan energi yang kuat saat Liu Longting mulai melantunkan mantra kuat yang menggema di seluruh ruangan. Kegelapan bayangan di sekitar Xiaoling mulai menghilang.
membuatnya tertegun. Tatapannya kini jernih dan polos, ayahnya yang diliputi rasa terima kasih menyebutnya keajaiban dan berterima kasih pada Beijing dan Liu Longting, karena putrinya akhirnya kembali ke dirinya yang lembut. Ma Jiangwo bertanya apakah mereka bisa menyelesaikan pengusiran setan hari ini, tetapi Liu Longting menolak, menjelaskan bahwa Beijing istrinya lelah karena perjalanan. Dia meminta untuk diantar ke hotel untuk beristirahat, dan mengatakan mereka akan kembali besok. Ma Jiangwo dengan ragu-ragu menawarkan kamar di rumahnya sendiri, tetapi tatapan tajam Liu Longting dengan cepat meyakinkannya untuk tidak melakukannya. Kalah Ma Jiangwo setuju untuk mengatur hotel untuk mereka. Di hotel, Beijing merebahkan diri ke tempat tidur tampak sangat lelah sambil bergumam, kenapa kamu tidak menangani masalah ini lebih awal? Jadi kita bisa menghindari semua ini, dan tinggal di rumah. Liu Longting berdiri di dekat jendela mengamati rumah yang mereka kunjungi. Dia berkomentar bahwa tidak ada kutukan nyata pada properti itu sendiri, tetapi mencurigai sesuatu yang jauh lebih dalam yang melibatkan keluarga itu. Dia mengatakan betapa tidak biasanya Ma Jiangwo bisa melihatnya sebagai orang normal, berspekulasi bahwa keluarga itu mungkin telah menawarkan sesuatu yang signifikan, mungkin kehidupan abadi sebagai ganti penglihatan spiritual. Beijing berbagi pengamatannya, bertanya, apakah gadis itu hanya berpura-pura kerasukan? Dan bagaimana dengan bau ular yang aneh di rumah itu? Liu Longting dengan ekspresi muram menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan besar dijebak ke dalam situasi ini karena alasan tertentu. Target sebenarnya, katanya dengan nada mengancam, adalah kita. Beijing terkejut bertanya-tanya mengapa mereka dari semua orang yang menjadi sasaran, terutama karena mereka tidak menyakiti keluarga ini. Liu Longting merenung bahwa membalas dendam tidak selalu tentang menyimpan dendam, itu bisa saja hanya masalah kebutuhan. Dia berbagi kecurigaannya bahwa Ma Jiangwo mungkin memiliki niat jahat berpotensi menggunakan mereka untuk mempertahankan keabadiannya sendiri. Sementara itu, pikiran Beijing melayang saat dia memperhatikannya, mengagumi bentuk tubuh dan pesonanya dengan pipi yang sedikit memerah. Tak bisa menahan diri, imajinasi Beijing menjadi liar, membandingkan Liu Longting dengan seorang model yang mungkin dia lihat di TV. Namun Liu Longting dengan santai meminta pakaiannya yang dia tinggalkan di pintu. Dengan gugup dia menjawab, tetapi sebelum dia bisa menyerahkannya, Liu Longting melangkah keluar, membuatnya terkejut dengan kehadirannya yang tanpa busana. Dia tergagap menuntutnya untuk segera menutupi tubuhnya. Tidak terpengaruh oleh reaksinya, Liu Longting dengan tenang melangkah lebih dekat. Dia mencondongkan tubuh bertanya padanya apakah dia masih bisa mencium bau amis di kulitnya dengan kilatan nakal di matanya. Sambil tersipu dan sedikit terengah-engah, Beijing mengonfirmasi baunya samar, tetapi Liu Longting bergerak lebih dekat lagi. Jantung Beijing berdebar kencang saat Liu Longting menariknya mendekat. Bibirnya menyambar bibir Beijing dalam ciuman yang dalam dan lama. Tepat saat momen itu memanas, ketukan tiba-tiba di pintu menginterupsi mereka. Liu Longting mundur tampak kesal, tatapannya menjadi gelap saat dia berseru siapa di sana. Membuka pintu, mereka menemukan kliennya, Ma Jiangwo, dalam keadaan panik. Dia memohon pada Beijing, tolong selamatkan putri saya. Setelah Anda pergi, roh jahat itu muncul kembali, mengancam akan mengambil nyawanya. Beijing menantangnya, mengingatkannya bahwa tidak ada yang mencurigakan yang ditemukan saat mereka menyelidiki rumahnya. Dia menuduhnya berbohong. Ma Jiangwo yang jelas-jelas tertekan bersikeras, Nona, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda, saya bersumpah. Tolong selamatkan putri saya. Saya akan melakukan apapun. Liu Longting yang masih tenang tetapi sedikit jengkel memberitahu, Ma Jiangwo, jika Anda ingin kami menyelamatkannya, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak ada yang bisa kami lakukan. Dengan enggan Ma Jiangwo mengungkapkan sejarah kelam keluarganya. Dia bercerita bagaimana ayahnya pernah bertemu dengan seorang dukun yang menyarankan mereka untuk memuja sepasang ular mistis dan berjanji bahwa dewa ular itu akan membawa kekayaan dan perlindungan kepada keluarga mereka. Sebagai imbalannya, keluarganya akan terikat pada makhluk itu menopang kekuatannya melalui pemujaan. Seiring berjalannya waktu, keluarga itu menikmati kemakmuran, tetapi dengan harga yang mahal. Ular-ular itu mulai menguras kekuatan hidup mereka untuk menopang diri mereka sendiri, dan menuntut lebih banyak pengorbanan. Ma Jiangwo mengakui bahwa anggota keluarga lainnya yang tidak mau lagi mengabdi pada dewa itu, mengalami nasib yang mengerikan. Sekarang roh-roh itu mencari putrinya sebagai wadah mereka berikutnya. Maksudmu kau mengorbankan keluargamu sendiri untuk mempertahankan kekayaanmu? Tanya Beijing terkejut. Ma Jiangwo yang diliputi penyesalan memohon dengan putus asa, aku tidak punya pilihan. Tidak ada orang lain yang bisa mengurus urusan keluarga kami. Tolong, aku akan menyerahkan segalanya, bahkan menyerahkan aset keluargaku jika kau bisa menyelamatkan kami dari kutukan ini. Tidak dapat menolak permohonan putus asa Ma Jiangwo, Beijing dengan enggan setuju untuk membantu saat mereka menuju ke lantai atas. Liu Longting dengan tegas memerintahkannya untuk tetap di bawah dan menunggu. Ditinggal sendirian, Beijing duduk di sofa bertanya-tanya mengapa pria itu bersikeras pergi tanpanya. Sebuah sensasi aneh merayapinya, perasaan dingin karena diawasi. Dia melirik ke bawah, dan jantungnya berdebar kencang saat sesosok roh jahat yang menyeramkan mengintip dari bawah sofa, mata gelapnya berkilauan.
Tiba-tiba dengan tawa yang menghantui roh itu merayap keluar dari bawah sofa, mengirimkan getaran ketakutan ke seluruh tubuhnya. Jantung Bajing berdebar kencang saat dia menyadari roh jahat itu mungkin mengincarnya. Kepanikan membanjirinya saat dia berteriak, "Liu Longting, tolong aku." Pada saat itu juga sebuah energi yang kuat mengelilinginya, mengangkatnya ke udara. Dia melayang tergantung dan tak berdaya saat energi gelap berputar di sekelilingnya mengancam akan menelannya. Tepat saat rasa takut mulai menguasainya, sesosok misterius yang diselimuti energi merah muncul dari dalam dirinya. Terkejut dengan kemunculannya, yang tiba-tiba Bajing bertanya, "Bukankah seharusnya kau sudah mati?" Dewa Gunung tiba-tiba muncul kehadirannya kuat dan ganas. Dia menghadapi roh itu dengan tatapan tajam dan dengan suara yang kuat berteriak, mundur. Roh itu mencibir pada Dewa Gunung, mengejek usahanya untuk menghentikannya. Saat pertarungan semakin intens, mereka bentrok masing-masing mencoba mengalahkan yang lain. Menyaksikan pertempuran itu, Bajing berpikir dalam hati, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia sudah mati hari itu? Apa dia di sini untuk balas dendam? Tiba-tiba roh itu mengaum siapapun yang ikut campur harus mati dan menerjang ke arah Bajing. Dengan gerakan cepat Dewa Gunung melindunginya, dan memposisikan dirinya di antara dia dan roh itu. Dia mengejek roh itu berkata, "Jika kau tidak kembali ke suamimu sekarang, kau mungkin akan kehilangannya selamanya." Dengan geraman mengancam, roh itu ragu-ragu lalu mundur dengan tergesa-gesa saat Dewa Gunung mendarat kembali di lantai. Bajing bergegas menghampirinya bertanya, "Kau baik-baik saja?" Dia memberinya senyum tipis dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Dia mengungkapkan bahwa dia meminum racun mematikan yang dibuat oleh keluarga Liu untuk melemahkannya, namun dia selamat karena kultivasinya yang kuat. Bajing menatap Dewa Gunung dengan campuran rasa khawatir dan penasaran. Dia menjelaskan bahwa dia menempatkan sebagian kecil esensinya di dalam tubuh Bajing untuk bertahan hidup. Bajing mempertanyakan keputusannya untuk meminum obat berbahaya yang merusak tubuhnya seiring waktu. Dia dengan tenang menjawab, menyatakan bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan dan bahwa dia bersedia menanggung konsekuensinya daripada membiarkan kebencian penduduk desa menentukan takdirnya. Bajing bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Dewa Gunung yang mengamati tekad Bajing menawarkan untuk membantunya melarikan diri dari kendali Liu Longting karena dia bisa merasakan keinginannya untuk kebebasan. Namun dia mengakui energinya sangat lemah. Untuk pulih dia bertanya apakah Bajing mau membiarkannya tinggal di dalam tubuhnya untuk sementara waktu, untuk memulihkan kekuatannya dan berjanji akan membalasnya di masa depan. Bajing terkejut tetapi mendengarkan permohonannya yang tulus. Merasa tergerak, dia setuju dengan Dewa Gunung. Tersenyum lembut, berjanji akan mendukungnya sepenuhnya. Tapi dia bertanya-tanya apa dia benar-benar ingin membunuhnya. Selain lidahnya yang tajam dan sikapnya yang terlalu sok akrab, tidak banyak hal yang benar-benar buruk tentangnya. Saat Bajing sedang tenggelam dalam pikirannya bertanya-tanya bagaimana aliansi baru ini akan memengaruhi masa depannya, dia menyadari Dewa Gunung itu telah menghilang meninggalkannya dengan keraguan yang tersisa tentang bahaya yang menanti di depan. Sementara itu, di luar, Liu Longting terlibat dalam pertarungan sengit dikelilingi oleh aura emas yang cemerlang mengusir roh-roh jahat yang masih tersisa di dekat perkebunan itu. Sikapnya yang percaya diri saat dia memerintahkan para roh untuk menyerah menambah aura kekuasaannya. Dia dengan percaya diri berhadapan dengan roh ular besar yang menyeramkan. Dia memperingatkannya, mengatakan pada makhluk itu bahwa hari ini akan menjadi hari dia memberinya pelajaran. Sambil memegang jimat di tangannya, Liu Longting memberikan peringatan terakhir kepada para ular, menyerahlah sekarang dan bersumpah untuk mengikutiku dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Bersyukur atas belas kasihannya, para ular itu membungkuk sebagai tanda terima kasih. Lega karena terhindar dari nasib yang suram. Liu Longting kemudian memberi mereka sebuah jimat, memerintahkan mereka untuk menyimpannya dengan baik dan menggunakannya jika mereka membutuhkannya di masa depan. Dia menyiratkan bahwa jika Ma Jiangwo ingin menghindari masalah serupa di masa depan, dia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri daripada mencari jalan pintas menuju kekayaan melalui cara-cara gelap. Ma Jiangwo yang bersyukur dan penuh kelegaan, mengucapkan terima kasihnya. Saat Liu Longting dan Bajing bersiap untuk meninggalkan tempat itu, dia menoleh padanya dan bertanya, "Saat kau di bawah tadi, apa roh ular betina itu membuat masalah untukmu?" Bajing mengangguk, "Ya, dia menyerangku." Penasaran, Liu Longting mengangkat alis. "Tanpa kekuatan apapun, bagaimana kau bisa mengatasinya?" Bajing ragu-ragu lalu menjawab, "Bukan aku. Ada orang lain yang membantuku dan menyuruh ular betina itu untuk mencari suaminya." Liu Longting menatap wajahnya sejenak, jelas tertarik tapi menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya dia berkata, "Beritahu temanmu bahwa masalahnya sudah selesai. Aku juga akan mengajarimu cara menggambar jimat supaya kau bisa melindungi dirimu sendiri di masa depan." Bajing bertanya-tanya mengapa dia tidak bertanya lebih banyak tentang siapa yang datang menolongnya. Merasakan pikirannya, Liu Longting menyeringai dan menggoda, "Aku hanya tidak ingin ada iblis yang memangsa istriku yang cantik." Pipi Bajing memerah, tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Sesampainya di rumah, Bajing melihat beberapa jerawat di wajahnya. Karena khawatir, dia meminta saran pada temannya yang seorang peramal. Temannya menduga itu mungkin karena dia sedang mengandung anak Liu Longting dan menyarankannya untuk meminta bantuan padanya.
Berdiri di luar kamar Liu Longting Beijing ragu-ragu menimbang-nimbang apakah akan membahasnya atau tidak. Tepat saat dia hendak berbalik, Liu Longting menyadari dia sedang ragu-ragu di ambang pintu dan memanggilnya masuk. Begitu dia masuk, dia bergerak gelisah tidak yakin bagaimana memulai topik pembicaraan. Melihat keraguannya Liu Longting mengangkat alis dan bertanya, "Kenapa kau hanya berdiri di situ? Mendekatlah, aku akan menunjukkan cara menggambar jimat." Dia dengan lembut memegang tangannya, jari-jarinya terasa hangat di kulitnya saat dia mulai menggambar jimat dengan sangat teliti. Jimatnya sendiri itu lemah, gumamnya, tapi dengan aliran energi spiritual yang kuat, jimat itu menjadi jauh lebih kuat. Dia memperhatikan posturnya yang tegang dan dengan lembut menasihati, "Rilekskan genggamanmu agar energinya bisa mengalir bebas." Tapi dengan wajahnya yang begitu dekat dengannya, Beijing merasa sulit untuk rileks. Jantungnya berdebar kencang dan rasa tidak nyamannya terlihat jelas. Merasakan kegelisahannya, Liu Longting menariknya lebih dekat lagi, suaranya terdengar berbisik pelan, "Kau hanya bisa berkonsentrasi jika kau melepaskannya," katanya membimbingnya dengan lembut. Terkejut oleh keintiman yang tiba-tiba, dia tergagap. "Aku hanya butuh esensimu itu saja." Sebuah seringai muncul di bibirnya. "Begitukah? Kenapa kau tidak bilang saja dari tadi?" Tanpa peringatan dia menarik masker dari wajahnya memperlihatkan pipinya yang memerah. Lalu sebelum dia sempat bereaksi, dia mencondongkan tubuhnya menyatukan bibir mereka dalam ciuman yang dalam dan penuh gairah membuatnya terengah-engah dan benar-benar lengah. Setelah beberapa hari, Beijing dan Liu Longting tiba di Gunung Suci saat mereka mendekati rumah Liu Longting. Rasa penasaran dan gugup menguasai Beijing. Dia melirik ke arahnya dengan suara lembut, namun penuh rasa ingin tahu, "Kenapa kau membawaku ke sini? Apa kau benar-benar akan memperkenalkanku sebagai istrimu?" Tapi sebelum dia menjawab, dua anak kecil dengan antusias berlari menghampiri Liu Longting. Memanggilnya kakak ketiga dengan gembira. Beijing terpesona oleh kegembiraan polos mereka dan hatinya luluh melihat kelucuan mereka. Adik-adik Liu Longting dengan antusias menarik lengan bajunya memohon, "Kali ini tinggallah lebih lama, Kak." Dia tersenyum lalu bertanya, "Apakah kak kedua ada di rumah?" Adik-adik Liu Longting dengan antusias membawa dia dan Beijing masuk, tapi salah satu dari mereka melirik ke arah Beijing, berbisik padanya. Mereka bertanya, "Siapa dia?" dan bergumam tentang penampilannya, menyebutnya jelek. Merasa kesal, Beijing dengan tegas memarahi mereka, menyatakan, "Aku muridnya." Saat mereka melanjutkan, seorang wanita yang menawan melangkah maju. Ekspresinya berseri-seri saat melihat Liu Longting. "Kau sudah kembali," serunya dengan hangat, tapi pandangannya beralih ke Beijing dengan sedikit rasa penasaran. Beijing merasakan bahwa wanita ini memiliki posisi penting dalam keluarga. Liu Longting dengan lembut menjelaskan, "Ini muridku. Aku membawanya ke sini untuk bertemu keluarga." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Yin Hua dan dengan hangat menyambut Beijing, berkata, "Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri." Liu Longting menambahkan bahwa mereka tidak akan tinggal lama karena Beijing harus kembali ke sekolah. Merasa tertarik, Yin Hua bertanya, "Apa yang kau pelajari?" "Aku belajar melukis," jawab Beijing. Mata Yin Hua berbinar karena penasaran. "Oh, apa kau tahu cara melukis gaya barat?" "Kau tahu yang tanpa busana?" tanyanya dengan senyum jahil. "Kalau begitu mungkin kau bisa menggambarkannya satu untukku." Semua orang menatapnya dalam keheningan yang tercengang dengan ekspresi kaget hingga geli atas permintaan beraninya. Malamnya, Liu Longting masuk ke kamar Beijing. Dengan santai melepas pakaiannya dengan kilatan jahil di matanya. Gugup Beijing tergagap. "Kenapa kau membuka baju? Dan kenapa kau ada di kamarku?" Longting menyeringai. "Bukankah kau bilang bisa melukis gaya barat? Nah, aku juga mau satu." Dengan enggan, Beijing setuju. Pipinya merona merah muda saat dia mencoba fokus pada tugasnya, tapi saat dia mulai melukis, konsentrasinya goyah, pandangannya dengan gugup beralih ke tubuh telanjangnya. Merasa frustrasi, dia akhirnya mengaku, Aku tidak bisa melakukannya." Seringai Longting semakin lebar saat tangannya menyentuh kakinya. "Apa karena aku godanya?" Suaranya terdengar main-main. Mendekat, dia berbisik, "Kalau itu membantu, kau boleh menggambar langsung di tubuhku." Candaan mereka memenuhi ruangan dan membuat mereka semakin dekat, tawa berpadu dengan tatapan lembut yang tertinggal di malam yang sunyi. Pagi harinya, Beijing bangun dan menyadari bahwa lukisan yang dikerjakannya semalam telah hilang. Kemudian di meja makan, Longting menyarankannya untuk makan lebih banyak. Beijing berpikir dalam hati, "Ini semua karenamu aku jadi selelah ini." Tiba-tiba suara trompet menggema di seluruh aula dan seorang wanita muncul. Dia mengumumkan, "Tuanku telah melihat lukisan tuan ketiga, dan datang untuk melamar." Seluruh meja menjadi hening karena terkejut. Semua orang menatap kaget pada pernyataan yang tak terduga itu. Ekspresi Yin Hua menajam karena tidak setuju. "Kau berani melamar adik ketigaku? Apa kau tidak sadar dengan statusmu sendiri?" Wanita itu tanpa gentar menjawab dengan percaya diri, "Jangan meremehkanku. Tuanku pernah diberi gelar oleh pangeran dan kemudian diangkat menjadi selir bangsawan. Tak adalah pasangan yang pantas untuk keluargamu." Tiba-tiba hembusan angin menandai kedatangan rombongan yang mengesankan. Sebuah tandu merah mewah yang dihiasi rumbai emas tiba, dan diiringi oleh para pelayan yang bergerak serempak saat semua orang membungkuk.
Ekspresi hikmat dan gerakan anggun mereka mengisyaratkan bahwa mereka sedang mengawal seseorang yang sangat penting. Tirai terbuka memperlihatkan seorang wanita terhormat yang melangkah keluar dengan anggun. Dia menyapa Yin Hua dengan tenang, tidak perlu berdebat dengan seorang pelayan. Dengan senyum lembut, dia melanjutkan, tadi malam aku melihat sekilas potret tuan muda ketiga, keanggunannya memikatku. Dan aku datang hari ini berharap kau akan mempertimbangkan lamaran kami. Yin Hua dengan nada tenang namun tegas menunjukkan bahwa Liu Longting dianggap sebagai pendosa dan belum cocok untuk menikah. Wanita itu tanpa gentar dengan anggun menjawab bahwa dia bersedia menunggu, menekankan keuntungan aliansi potensial bagi kedua keluarga. Ruangan menjadi hening dan semua orang saling bertukar pandang dengan cemas, merasakan ketegangan di udara. Setelah jeda berpikir, Yin Hua menyatakan bahwa dia akan membahas masalah ini dengan Liu Longting, dan seluruh keluarga berjanji untuk mempertimbangkan lamaran itu. Jika keluarga setuju, dia akan menerima hadiah pertunangan. Mendengar ini, wanita itu mengangguk puas dan mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berbalik untuk pergi, Liu Longting dengan iseng menyikut Beijing. Sebuah isyarat kecil untuk menenangkan di tengah suasana tegang. Wanita itu memperhatikan interaksi halus tersebut, matanya sedikit menyipit. Berbalik untuk pergi, dia berkomentar, aku kebetulan melihat Liu Longting dan muridnya bersama tadi malam. Berhati-hatilah jika orang lain melihat kedekatan seperti itu. Itu mungkin akan menodai reputasi dan masa depan Liu Longting. Yin Hua memanggil Liu Longting ke ruangan lain untuk diskusi pribadi, kekhawatirannya terlihat jelas. Sementara itu, Beijing yang merasa tidak nyaman dengan pertemuan itu duduk diam bersama dua adik Liu Longting. Mengumpulkan keberaniannya, dia bertanya kepada mereka, apa menurut kalian Liu Longting tertarik pada wanita itu? Anak laki-laki itu menatapnya, kakak ketiga suka gadis-gadis imut, bukan yang lebih kuat darinya, dan lagi pula dia tidak akan menyukai siapapun yang tidak aku sukai. Beijing mengangkat alis melangkah ke arahnya. Oh, kalau begitu apa kau suka wanita yang baru saja kita lihat, tanyanya dengan nada tantangan yang main-main. Ekspresi percaya diri anak laki-laki itu goyah, dan dia menjawab dengan cepat, tidak, aku tidak menyukainya. Merasa lega, Beijing tidak bisa menahan senyum. Bagus. Apakah menyukaiku, godanya? Anak laki-laki itu menyipitkan mata, berpura-pura mengamatinya dengan saksama. Setelah jeda yang lama, dia menggelengkan kepala dan berkata dengan wajah serius, tidak, kau jelek. Rahang Beijing ternganga saat wajahnya memerah karena kesal. Dasar bocah nakal, gerutunya, sambil memelototinya. Tiba-tiba gadis yang lebih muda meraih tangan Beijing. Kakak, apa kau benar-benar menyukai kakak ketigaku? Tanyanya dengan mata lebar dan polos. Wajahnya memerah padam. Beijing menjawab, mana mungkin, aku hanya muridnya. Lagi pula kami adalah spesies yang sama sekali berbeda, suaranya mengecil. Gadis kecil itu mengedipkan mata padanya seolah tahu segalanya. Kalau begitu biarkan aku membaca nasibmu, katanya sambil menarik tangan Beijing lebih dekat. Mempelajari telapak tangan Beijing dengan saksama, gadis itu memiringkan kepalanya. Kakak, masa depanmu rumit, gumamnya. Apa maksudmu dengan rumit, tanya Beijing. Rasa penasarannya kini memuncak. Gadis itu menatapnya dan menjelaskan, aku hanya bisa membaca sedikit, tapi itu mungkin karena takdir dewamu luar biasa kuat. Entah pasanganmu di masa depan adalah seorang dewa atau kau sendiri pernah menjadi dewa agung yang hebat. Gadis itu mengangkat bahu. Kemungkinan kedua kecil, lagi pula kau sekarang manusia biasa. Hampir mustahil bagi seorang dewa untuk bereinkarnasi, tanpa mencari seorang dewa agung sebagai muridnya. Seseorang seperti kakakku yang telah melakukan begitu banyak kejahatan tidak akan menjadi pilihan mereka jika kau tidak menerimanya sebagai gurumu. Dia pasti sudah dieksekusi sejak lama. Jantung Beijing berdebar kencang. Dieksekusi kejahatan macam apa yang dia lakukan? Ekspresi gadis itu menjadi serius. Dahulu kala para dewa datang untuk menangkapnya, tetapi kakak sulung kami menyelamatkannya. Aku tidak tahu detail lengkapnya, tetapi setelah itu dia menjadi dewa yang ditugaskan untuk menjaga keluargamu. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, karena kamulah dia masih hidup. Kamu adalah penyelamatnya. Saat malam tiba di kediaman Lu, Beijing berbaring gelisah di tempat tidurnya. Dia tidak bisa menghilangkan emosi yang saling bertentangan, diberitahu bahwa dia adalah penyelamat Luo Langting, tapi kemudian mendengar dari wanita tadi bahwa kehadirannya mungkin justru membahayakannya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa anaknya tumbuh di dalam rahimnya. Pikiran itu mencakarnya, membuatnya merasa terjebak. Mungkinkah aku tanpa sadar telah menjadi wanita simpanannya? Seseorang yang dibenci semua orang, tanyanya dengan getir sambil mencengkeram spray dengan frustrasi. Tepat saat pikirannya semakin kalut, sebuah ketukan pelan terdengar di jendelanya. Terkejut dia berbalik dan membeku. Itu adalah Liu Longting, tapi tidak dalam wujud manusianya yang biasa. Dia berdiri di sana dalam wujud aslinya, seekor ular perak yang megah, namun mengintimidasi mata emasnya yang tajam bersinar dalam kegelapan. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia merayap masuk melilit tubuh Beijing untuk melindunginya, suaranya rendah dan tajam, bersiaplah. Kita pergi, perintahnya. Bagaimana bisa kau begitu tega? Aku akan menikah dan kau di sini tidur begitu nyenyak.
Bijing yang tertegun kesulitan memproses kata-katanya tetapi tidak punya kesempatan untuk membantah karena dia berubah wujud secukupnya agar Bijing bisa naik ke punggungnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia berpegangan padanya, suaranya sedikit melembut, meskipun nadanya tetap tegas. Pegang erat-erat, kita akan pulang. Mereka meluncur menembus hutan lebat, udara malam yang sejuk berhembus melewati mereka membawa aroma tanah dari hutan. Saat mereka berjalan dia ragu-ragu sebelum berbisik, bisakah aku tetap memilih untuk menikah denganmu daripada menjadi muridmu? Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, bau busuk tercium di udara. Dia menutupi hidungnya, matanya mengamati area itu. Di bawah sinar bulan dia melihat sekelompok besar babi menghalangi jalan mereka. Di barisan depan ada satu yang menonjol, matanya tajam dan cerdas, jelas seorang pemimpin. Pemimpin babi itu menggeram, sikapnya mengancam sebelum berubah menjadi seorang wanita. Liu Longting mengikutinya kembali ke wujud manusianya saat tatapannya menajam. Jadi katanya dengan seringai di bibirnya, "Ini kau Huang Sanyang." Wanita itu dengan ekspresi tegas namun lelah sedikit menundukkan kepalanya. "Tuan ketiga, berhentilah menggodaku. Aku datang bukan untuk bertarung. Aku datang untuk meminta bantuanmu." Seringai Lu Longting semakin dalam. "Kau datang meminta bantuan?" Dengan sikap seperti itu Huang Sanyang membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar. "Tolong, Tuan ketiga, putraku dibunuh. Aku butuh bantuanmu untuk membalaskan dendamnya. Aku akan melakukan apa saja." Ekspresi Lu Longting berubah. "Ceritakan semuanya." Huang Sanyang menjelaskan, wajahnya dipenuhi kesedihan. 10 tahun yang lalu aku terluka parah. Putraku yang putus asa untuk menyelamatkanku pergi berburu untuk membantu memulihkan kekuatanku, tetapi dia ditangkap oleh manusia. Mereka menusuknya dengan garpu dan membakarnya hidup-hidup. Suaranya pecah saat dia mengepalkan tinjunya, air mata mengalir di wajahnya. "Aku kemudian menemukan dalangnya Juda Gui. Aku ingin balas dendam, tetapi keluarganya adalah bagian dari Dewa Babi. Kultivasi mereka jauh melampauiku. Aku sudah mencoba tetapi tidak ada yang mau membantuku. Aku ibu yang tidak berguna." Bijing yang sejak tadi diam merasakan simpati pada ibu yang berduka itu, secara naluriah mengulurkan tangan dan meraih tangan Lu Longting. Dia meliriknya sekilas, ekspresinya tidak terbaca. "Huang memohon, aku tahu kau punya urusan sendiri, tapi tolong aku mohon padamu. Bantu aku membalaskan dendam putraku. Aku akan menawarkan nyawaku sebagai imbalannya." Liu Longting menatapnya dengan tatapan tenang namun tajam. "Nyawamu tidak ada gunanya bagiku. Tapi aku akan membantumu," katanya terus terang. Dia melanjutkan dengan nada datar, "Ini akan membuat kakakku marah karena kepergianku yang tiba-tiba. Tapi setelah dia tenang, temuilah dia." Saat mereka mendekati desa Ju, Liu Longting teringat peringatan Huang Sanyang. Dewa babi memiliki kultivasi yang tinggi, jangan meremehkan mereka tuan muda. Setibanya di desa Ju, bau busuk yang menyengat memenuhi udara, membuat Bijing mengerutkan hidungnya. Karena tidak tahan dia bertanya, "Bau mengerikan apa ini?" "Ini bau babi," jawab Liu Longting dengan datar, "dan ini bukan babi biasa. Ini bukan dewa melainkan iblis." Tiba-tiba tangisan putus asa seorang wanita memecah kesunyian. "Jangan pukul aku. Aku akan pergi," dia memohon saat gerbang kediaman Ju berdiri terbuka, memperlihatkan seorang pria bertubuh besar seperti iblis. "Belikan aku arak dan jangan coba-coba kembali jika kau tidak bisa," bentaknya pada wanita itu. Wanita itu terhuyung-huyung berdiri gemetar saat berbalik untuk pergi, tetapi mata iblis itu menangkap sosok Bijing dan Lu Longting, wajahnya berubah kesal. "Apa yang kau lihat?" raungnya menunjuk Bijing dengan mengancam. "Teruslah melihat dan akan kucincang kau." Kemarahan Bijing memuncak. "Pria macam apa kau ini memukuli wanita seperti itu?" teriaknya. Iblis itu menyeringai, tatapannya menjadi gelap penuh kedengkian. "Galak juga ya, cantik pula. Kau cocok sekali untuk menghangatkan ranjangku." Sebelum Bijing sempat menjawab, Lu Longting melangkah maju, suaranya dingin dan mantap. "Aku datang ke sini bukan untuk bicara. Aku di sini untuk membunuhmu." Iblis itu tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon paling konyol. "Membunuhku? Kau hanyalah cacing kecil dengan kultivasi yang baru beberapa ratus tahun." Mata emas Liu Longting berkilau saat dia mengangkat tangannya memanggil cahaya keemasan cemerlang yang bersinar dengan kekuatan murni. "Bagaimana kalau kita buktikan siapa cacing yang sebenarnya?" ucapnya, suaranya tenang namun penuh ancaman. Iblis itu mencibir mengambil sebuah mangkuk berisi cairan misterius. "Baiklah, akan ku habisi kau dulu," geramnya. "Lalu aku akan menikmati si cantik di sana itu." Dengan sekali teguk dia menghabiskan isi mangkuk itu dan matanya berubah menjadi merah darah. Dan tubuhnya kejang-kejang sebelum berubah wujud secara mengerikan. Wujud manusianya meleleh digantikan oleh sosok monster. Iblis berwujud babi dengan taring besar dan mata merah menyala. Dia mengaum mengguncang tanah di bawah mereka. Ketakutan Bijing berteriak Lu Longting. "Hati-hati." Lu Longting berubah ke wujud aslinya, seekor ular perak yang agung, dengan sisik berkilauan dan mata emas yang tajam. Keduanya saling mengaum, ketegangan terasa kental di udara. Saat mereka bentrok, Bijing menyaksikan dengan takyub dan takut. Untuk pertama kalinya dia melihat Lu Longting bertarung dalam wujud aslinya. Bagaimana jika Lu Longting kalah, bisiknya pada diri sendiri, napasnya terengah-engah.
Pertarungan itu sengit darah berceceran di tanah saat iblis babi itu terengah dan menggerak. Kepercayaan dirinya goyah. Aku telah berkultivasi selama berabad-abad, geramnya terengah-engah. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari orang sepertimu, tapi kekuatan Lu Longting tak tergoyahkan. Dengan satu serangan kuat, dia melilit iblis babi itu dengan erat meremas nyawanya. Babi itu mengeluarkan auman terakhir yang parau sebelum ambruk ke tanah dengan suara gedebuk yang keras. Lu Longting melepaskan lilitannya. Tetapi terhuyung tubuh besarnya goyah sebelum jatuh ke tanah. Liu Longting teriak, Bijing berlari ke sisinya. Kepanikan menyelimutinya saat dia berlutut di sampingnya, air mata membasahi wajahnya. Dia mencondongkan tubuhnya, suaranya bergetar, "Kau tidak boleh mati. Jangan berani-beraninya kau meninggalkanku." Sebuah kehangatan samar menyentuh pipinya. Lu Longting meskipun lemah berhasil mengangkat tangannya dan mengusap wajahnya dengan lembut. "Aku baik-baik saja, tidak perlu menangisiku." Mata emasnya berkedip jahil saat dia menambahkan, "Tapi jika hatimu begitu sakit untukku, bagaimana kalau kita mencari tempat yang bagus di mana kau bisa menunjukkan seberapa besar kepedulianmu?" Air mata Bijing berubah menjadi amarah saat dia menatapnya tajam. Wajahnya memerah. "Bagaimana bisa kau bercanda di saat seperti ini?" bentaknya, suaranya dipenuhi rasa frustrasi. Bijing dengan gugup memesan kamar di sebuah hotel melati yang sederhana, sambil menggendong Lu Longting yang tidak sadarkan diri yang kini telah kembali ke wujud ularnya lalu membaringkannya dengan lembut di atas tempat tidur. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada tempat yang bagus di sekitar sini dan dia terluka sangat parah. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencoba menghubungi Ying Yu untuk meminta bantuan? Dia mungkin tahu cara menyembuhkannya. Sambil menjaga Lu Longting, dia dengan lembut mengelus wujud ular kecilnya. "Aku tidak berguna sekali," bisiknya, "andai saja aku bisa sedikit membantumu." Tiba-tiba suara gedoran pintu yang keras dan panik mengejutkannya. Bijing membeku, jantungnya berdebar kencang. Sebelum dia sempat bereaksi, pintu itu terbuka dengan kasar dan api keemasan membanjiri ruangan. Dua sosok melangkah masuk dengan percaya diri, siluet mereka diterangi oleh cahaya. Salah satu pria itu maju dengan nada sopan namun memerintah. "Halo Nona, Nona Huang mengutus kami ke sini untuk merawat tuan muda. Ini adalah teman lamaku, seorang tabib abadi." Bijing secara naluriah melangkah mundur, waspada terhadap dua sosok tua namun berwibawa itu. Pria berambut putih yang memancarkan aura berkuasa meliriknya dan berkomentar dengan sedikit ejekan. "Nona muda, apakah begini caramu menyambut tamu? Di mana sopan santunmu?" Bijing tergagap gugup. Tolong selamatkan dia terluka parah," pintanya. Pria tua itu melihat ular kecil di tempat tidur dan mencibir, "Hemfa, dia pantas mendapatkannya." Tetua itu dengan hati-hati mengangkat Lu Longting dan